Halo semuanya, kembali lagi ke pembahasan soal-soal OSN Mapel Matematika Sekolah Dasar. Kali ini kita sampai ke soal nomor 21. Soal nomor 21. Ada sebuah persegi A, B, C, D seperti di gambar ini. Luas persegi tersebut adalah 784 cm persegi. Lalu titik E ada di tengah garis AD atau sisi AD. Dan titik F di tengah-tengah garis atau sisi CD. Oke. Lalu yang ditanyakan adalah luas area yang diarsir atau sisi gelap di gambar ini. Oke. Untuk soalan seperti ini, tanpa kita menghitung pun harusnya kita sudah bisa menjawab. Oke, kita perhatikan gambar. Persegi ABCD luasnya 784. Maka ketika diparuh di tengah, garis AC itu akan membentuk segitiga ADC dan segitiga ABC yang sama besar. Jadi luas ADC itu setengah dari 784 cm persegi, betul? Oke. Untuk lebih mudahnya kita lihat apa yang sudah ditulis di sini. Luasnya persegi 784 cm persegi. Kemudian luas yang ditanyakan adalah daerah yang diarsir atau sisi gelap ini, AEFC. Oke. Sementara luas ADC, segitiga ADC itu setengah dari luas persegi ini, di mana totalnya adalah luas segitiga ADC 392 cm persegi. Oke. Maka luas daerah yang diarsir atau yang digelap di gambar ini adalah harusnya luasnya lebih kecil dibanding luas segitiga ADC, betul? Atau lebih kecil dari 392 cm persegi. Nah, lalu langsung kita lihat ke jawabannya. Yang lebih kecil dari 392 cm persegi mana? B, C, D semua sama atau lebih besar daripada 392 cm persegi. Maka tanpa kita berhitung, kita sudah tahu bahwa jawabannya adalah A. Oke, saya kira itu jelas. Terima kasih. Lanjut ke soal nomor 22. Luas permukaan suatu kardus berbentuk kubus besar adalah 15.000 cm persegi. Oke. Di dalam kardus tersebut dimasukkan sejumlah kardus kecil berbentuk kubus dengan ukuran yang sama. Jika volume setiap kardus kecil tersebut adalah 1000 cm kubik, tentukan banyaknya kardus kecil tersebut. Oke.
Diketahui luas permukaan kardus besar sama dengan 15.000 cm persegi luas permukaan. Lalu yang diketahui kedua, luas atau volume kardus kecil. Kardus kecil. Volume kardus kecil 1000 cm kubik. Oke. Lalu yang ditanyakan, banyaknya kardus kecil yang memenuhi atau mengisi penuh kardus besar. Banyak kardus kecil yang memenuhi kardus besar. Oke, jawab. Luas permukaan kardus, rumusnya adalah enam sisi kuadrat. Oke. Ini rumusnya. Kita cari. Karena luasnya sudah diketahui, maka yang dicari adalah sisinya. Atau S kuadrat sama dengan luas dibagi 6. Sama dengan 15.000 dibagi 6. Sama dengan 2.500. Ini adalah sisi dari kardus besar. Kemudian yang kedua, volume kardus kecil. Volume kardus kecil, volume rumusnya adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Jadi karena volumenya sudah diketahui, maka sisinya, ini sisinya akar pangkat 3 dari volume sama dengan akar pangkat 3 dari 1000. Akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10. Nah, 10 cm ini adalah sisi dari kardus kecil. Sedang sisi kardus besar, ini belum selesai, ini S kuadrat masih, sisi kardus besar akar dari 2.500 sama dengan 50. Sisi kardus besar 50, sisi kardus kecil 10. Maka kita bisa ketahui bahwa yang ditanyakan adalah banyak kardus kecil, maka kardus kecil yang mengisi tiap sisi dari kardus besar tersebut sebanyak, banyaknya karena yang dicari adalah kardus kecilnya, kardus kecil atau KK.
sama dengan sisi kardus besar dibagi sisi kardus kecil, sama dengan 50 dibagi 10 sama dengan 5. Nah, jadi tiap-tiap sisi dari kardus besar tersebut berisi 5 buah kardus kecil. Karena yang ditanyakan berapa kardus yang memenuhi, kardus kecil yang memenuhi semua kardus berbentuk kardus besar tersebut, maka kita sudah tahu bahwa tiap sisinya ada 5 buah kardus, maka volume, jadi sini aja, volume kardus atau kubus besar sama dengan sisi pangkat 3, atau sama dengan sisinya adalah, tiap sisinya adalah 5 buah kardus kecil, maka 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi banyaknya kardus kecil yang memenuhi atau berada di dalam kardus besar tersebut adalah 125 buah. Jawabannya adalah C. Terjawab. Oke? Thanks for watching. Ciao.